Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya sudah pukul 7, tapi Dito tidak menunjukkan batang hidungnya di sana. Nyonya Haidar pun bertanya pada Tiwi, "Suamimu pasti datang kan?" Tiwi bingung mau bicara apa. "Masa kamu hamil dia nggak peduli seperti ini? Pasti datang kan?" tanya Nyonya Haidar sekali lagi. "Tiwi nggak tahu, Mah," jawab Tiwi sambil menggeleng kepala pelan. Astagfirullahalazim. Nyonya Haidar hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. "Kamu sekarang hamil anaknya loh, manusia seperti apa itu?" omel Nyonya Haidar. Tiwi memalingkan muka, kemudian mengusap sudut matanya. Ia tidak mau sang mama melihat matanya yang berkaca-kaca. Dito memang sangat cuek, bahkan tidak memberi kabar apapun padanya. Tidak telepon atau chat, benar-benar seperti acuh. "Cerita pada mama, sebenarnya hubungan kalian seperti apa? Bukankah kalian melakukannya sampai hamil karena kalian suka sama suka?" Tiwi menggeleng pelan dan bibirnya bergetar. Itu bukan suka karena suka, tapi itu adalah sebuah kesalahan fatal. Namun ia malu menjelaskan kepada mamanya. Kini dia hanya bisa terisak, kemudian menarik selimut dan menangis di dalamnya. Sakit hati Nyonya Haidar melihat putrinya sekarang. Ia kemudian terpaksa menelpon Dito, meminta menantunya itu datang ke rumah sekarang. Dito yang kala itu sedang nonton TV di apartemen dengan malas mengambil kunci mobil, kemudian menuju rumah orang tua Tiwi. Inilah yang tidak ia sukai di sebuah pernikahan, hanya bikin masalah. Begitu sampai di kediaman Pak Burhan, ia kemudian diajak bicara langsung oleh kedua orang tua Tiwi tanpa sepengetahuan Tiwi karena bumil tersebut sedang tidur. "Apa ini bentuk dari tanggung jawabmu?" tanya Pak Burhan dengan menahan emosi. "Saya hanya menuruti kemauan Tiwi. Ketika dia mau tinggal di sini, saya pun tidak bisa menghalangi kemauannya." Dito membela diri, tidak mau disalahkan. "Apa tidak ada rasa sedikit pun pada Tiwi, padahal kamu sudah membuatnya hamil?" tanya Nyonya Haidar yang merasa sakit hati karena anaknya ditelantarkan. "Lalu saya harus bagaimana, Mah? Tiwi yang memaksa ingin tinggal di sini." Dito tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak salah karena ia hanya menuruti permintaan istrinya tersebut. "Papa lihat kamu sama sekali tidak ada rasa pedulinya pada anak papa. Apakah tanggung jawab itu hanya sekedar menikahi secara sah?" sindir Pak Burhan. "Lalu saya harus bagaimana, Mah? Pah, Tiwi sendiri yang meminta pulang dari rumah sakit, tinggal di sini." Nyonya Haidar berusaha keras menahan untuk tidak emosi. Ia tidak menyangka akan mendapatkan menantu berhati baja tersebut, tidak peka, kaku, dan tidak pengertian. "Baiklah, sekarang terserah kamu, biar Tiwi saya urus," ujar Pak Burhan yang emosional. Dito mulai terdiam. Kata-kata Pak Burhan penuh dengan makna. Otaknya mulai memikirkan apa yang diucapkan mertuanya tersebut. "Jadi, mulai detik ini dan selamanya Tiwi akan bersama kami tetap di rumah ini." Dito speechless, tidak bisa berkata-kata. Apakah artinya mereka akan berpisah? Meskipun Dito sebelumnya sudah menandatangani surat perjanjian dengan Tiwi bahwa mereka akan bercerai setelah bayi itu lahir, namun perpisahan sepertinya jauh lebih cepat karena pihak keluarga Tiwi menginginkan hal yang sama. Mereka meminta Tiwi tinggal bersama mereka mulai detik ini. Itu mungkin bisa diartikan bahwa lebih baik keduanya berpisah daripada Tiwi ikut bersama Dito tetapi tidak dipedulikan. "Bagaimana? Apa ini yang kamu mau?" sindir Pak Burhan. Dito masih diam dan itu membuat Nyonya Haidar marah. "Buk, buk. Jahat kamu sama anak mama."
Hentikan, Mah, jangan lakukan hal itu. Biarkan pria ini pergi sekarang, ketus Pak Burhan yang melihat istrinya memukul Dito. Sambil menangis, Nyonya Haidar mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ia pendam lagi. Salah apa Tiwi sama kamu? Sampai kamu tega berbuat seperti ini. Dia hamil anak kamu. Kenapa kamu tega sekali dengannya? Buk. Sudah, Mah, cukup. Pak Burhan menyelah. Klek. Terlalu berisik, Tiwi pun terbangun. Dia keluar dan melihat keributan di ruang tamu. Dilihatnya sang mama memukul suaminya. Mah, cukup, ucap Tiwi. Tidak usah menyalahkan Dito, ini juga salah Tiwi yang tidak hati-hati. Semuanya tidak akan terjadi kalau Tiwi menjaga diri, tambah Tiwi. Dengan kaki lemas, ia kemudian mendekati orang-orang yang kini menatapnya. Mari bercerai, kata Tiwi dengan mata yang perih. Dia tidak cinta dengan Dito, hanya saja melihat kekacauan seperti ini, dia tidak mau keluarganya mengemis perhatian dari laki-laki seperti Dito. Situasi menjadi sangat rumit karena Tiwi yang malam itu terbangun dan mendengar keributan orang tua dengan suaminya. Ia pun memutuskan mengambil pilihan. Percuma punya suami, toh itu hanya sebagai formalitas saja selama ini. Dan mungkin Tiwi lelah, lebih baik berpisah daripada bersama, tapi seperti orang asing. Mereka sama-sama tidak nyaman ketika harus tinggal satu atap. Nyonya Haidar terlihat menahan tangis. Ia tidak menyangka pernikahan putrinya itu hanya seumur jagung. Jika mereka memutuskan bercerai sekarang, itu artinya Tiwi akan menjadi janda. Padahal putrinya itu sekarang sedang berbadan dua. Seperti tidak punya hati, Dito kemudian menjawab dengan tenang. Baik, mari lakukan. Namun setelah bayi itu lahir ke dunia, kata Dito, yang berarti kesepakatan yang telah terjadi antara mereka beberapa waktu lalu akan tetap berjalan, yaitu bercerai setelah Tiwi melahirkan. Buk, tangan Pak Burhan yang semenjak tadi menahan diri dan sudah mengepal dengan spontan langsung menghajar cepat ke perut Dito. Ayah dari Tiwi tersebut dengan cepat langsung menghajar Dito sampai pria itu tersungkur. Pah, pekik Nyonya Haidar yang terkejut. Laki-laki brengsek, jangan harap kamu bisa menginjakan kaki di rumah ini. Pak Burhan menghajar Dito dengan emosional. Ia merasa putrinya dipermainkan, dinikahi, kemudian dicerai. Meskipun itu permintaan Tiwi sendiri, harusnya Dito tetap bertanggung jawab karena kehamilan Tiwi adalah hasil perbuatan dari mereka berdua. Cukup, Pak, cukup. Tiwi langsung mendekati Dito. Ia membantu pria itu berdiri. Lebih baik kamu pulang sekarang, ucap Tiwi dengan perasaan campur aduk. Ibu hamil tersebut perasaannya sangat kacau. Ia merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti sekarang ini. Sementara itu, Nyonya Haidar mencoba menenangkan sang suami. Ia peluk Pak Burhan agar tenang. Sabar, Pak, sabar. Pak Burhan kelewat emosi. Melihat wajah Dito sekarang, hawanya ingin menonjok saja. Ia tidak sudi punya menantu seperti laki-laki tersebut. Tiwi, bawa dia keluar sekarang, titah Nyonya Haidar yang tidak ingin terjadi keributan lagi malam ini. Tiwi lantas meminta Dito untuk keluar bersamanya. Sambil ke depan, Tiwi pun mengatakan sesuatu. Pernikahan ini sejak awal memang salah. Aku mau hidup tenang. Mulai sekarang, mari tidak usah saling berurusan. Serahkan semua pada pengacara. Aku mau cerai. Dito diam saja. Ia masih menahan sakit karena pukulan keras dari papa mertuanya. Sesaat kemudian, Dito yang kala itu akan masuk mobil. Ia kemudian berbalik, lalu mengatakan sebuah kalimat yang membuat Tiwi terdiam untuk sesaat. Semua akan dilakukan sesuai maumu. Kalau begitu, tidak usah menuntut ini itu. Aku pastikan akan transfer sekaligus untuk biaya anak itu sampai besar. Dan jangan datang lagi untuk minta pertanggungjawaban.
seperti luka basah yang masih menganga, kemudian disiram cuka bergalon-galon. Seperti itulah perasaan Tiwi sekarang. Pria itu sampai akhir pun tetap konsisten dengan sikapnya yang dingin dan membuat sakit hati. "Baik, begitu juga kamu. Jangan pernah menemui kami," balas Tiwi yang sangat sakit hati. Dito menatap sekilas, kemudian masuk ke dalam mobil, meninggalkan Tiwi seorang diri di teras rumahnya. Setelah mobil itu menjauh pergi, Tiwi tidak bisa lagi menahan sakit hatinya. Ia berjongkok, menutup wajahnya dengan tangan, menangis diam-diam agar papa mamanya tidak dengar dari dalam. Pria itu, pria yang sudah mematahkan hati Tiwi tanpa jatuh cinta. Sedangkan Dito, ia merasa marah, entah mengapa hatinya juga terasa sakit. Sambil mencengkram kemudi, ia menambah kecepatan dengan menggila, menyusuri jalanan malam dengan kecepatan penuh tidak terkendali. Mereka saling menyakiti, keadaan belum siap menikah karena ada anak, tidak ada cinta, saling benci karena keegoisan masing-masing, membuat setiap kata yang terucap menimbulkan rasa sakit.